Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Ibrahim Putra Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS metode numerik. Yang pertama, apa itu metode numerik? Metode numerik merupakan teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitungan aritmatik seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian, mengapa kita harus menggunakan metode numerik? Tentunya ada keuntungannya. Yang pertama, solusi persoalan selalu dapat diperoleh. Yang kedua, dengan bantuan komputer, perhitungan dapat dilakukan secara cepat, serta hasil yang diperoleh dapat dibuat sedekat mungkin dengan nilai sesungguhnya. Yang ketiga, tampilan hasil perhitungan dapat disimulasikan. Dengan adanya keuntungan, pasti juga ada kerugian. Yang pertama, kerugiannya adalah nilai yang diperoleh berupa pendekatan atau hampiran, jadi bukan nilai sejati. Kemudian yang kedua, tanpa bantuan komputer, proses perhitungan akan berlangsung lama dan berulang-ulang. Di sini saya memperbandingkan antara metode numerik dan analitik. Solusi metode numerik selalu berbentuk angka, sedangkan solusi metode analitik dapat berupa fungsi. Selanjutnya dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Yang kedua, solusi dari metode numerik berupa hampiran, sedangkan analitik berupa sejati atau pasti. Kemudian metode analitik cocok untuk permasalahan dengan model terbatas dan sederhana, sedangkan metode numerik cocok dengan semua jenis permasalahan. Kemudian tahapan. Tahapan yang pertama adalah pemodelan. Pemodelan merupakan seperti ini. Persoalan di dunia nyata dimodelkan dalam persamaan matematika. Persamaan tersebut dapat berupa persamaan linear maupun non-linear. Kemudian yang kedua, penyederhanaan model. Model matematika yang telah dibuat akan disederhanakan sehingga dapat mudah diselesaikan. Kemudian formulasi numerik. Setelah model matematika disederhanakan, selanjutnya adalah formulasi model matematika. Tahapan ini menentukan metode numerik yang akan dipakai, kemudian menyusun algoritma dari metode numerik yang dipilih. Selanjutnya pemrograman. Tahapan ini menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer. Pada tahap ini pembaca bisa memilih bahasa pemrograman yang dikuasai. Kemudian operasional. Operasional ini program komputer melakukan uji coba terhadap data, kemudian akan dilakukan simulasi dan evaluasi. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini bila program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka akan diperoleh dan dilakukan interpretasi, meliputi analisis hasil keluaran dan membandingkan dengan prinsip dasar dan hasil-hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik. Kemudian di sini ada metode Lagrange, yaitu polinom Lagrange derajat 1 atau interpolasi linear. Untuk interpolasi ini menggunakan pendekatan garis-garis atau persamaan linear, sehingga digunakan persamaan garis untuk mengkonstruksikan interpolasinya. Metode Lagrange banyak menggunakan hitungan dasar dalam pengambilan nilai konstantannya. Berikut adalah contoh soalnya. Diketahuinya fx-nya seperti itu. Kemudian di sini mencari L04-nya didapat setengah, L14-nya didapat setengah, kemudian N04-nya didapat min 1/3, L14-nya didapat 1, L24 didapat 1/3, kemudian dimasukkan ke dalam rumus F2X sehingga menghasilkan hasil 10,33. Kemudian dimasukkan ke rumus ini sehingga dihasilkan 3,19%.
Kemudian yang selanjutnya adalah Newton. Newton, interpolasi polinomial Newton 3 nilai fungsi berkurung siku dinamakan beta terbagi hingga dan didefinisikan sebagai persamaan-persamaan di atas adalah rekursif, yaitu beta order lebih tinggi dihitung dari order lebih rendah. Contoh soalnya seperti ini. Di sini mencari B1-nya, B1-nya sudah didapat 2, kemudian mencari B0-nya, masukkan ke rumus ini, sehingga didapat, kemudian dimasukkan ke rumus F2X, sehingga didapat hasil sama seperti metode Lagrange, yaitu 10,33. Yaitu selanjutnya menggunakan rumus yang di bawah ini, hasilnya pun juga sama, yaitu 3,19%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.